Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Nah, berjumpa lagi pada hari ini bersama dengan Ibu Gina Pepdasari. Sebelumnya, Ibu akan cek kehadiran kalian semua dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita main tepuk-tepukan dulu ya. Tepuk semangat. Yes, yes, semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi wujud zat dan perubahannya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam perubahan wujud benda. Tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan contoh dari perubahan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya di sini ada anak-anak ibu yang sudah tahu apa saja sih macam-macam dari perubahan wujud benda itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa kita harus biasakan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Dan tentunya mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oke anak-anak, kita masuk pada pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini, anak-anak ibu akan mengetahui apa sih pengertian dari perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya di pertemuan lalu, anak-anak ibu sudah belajar tentang wujud-wujud benda apa saja. Nah, di sini ada anak-anak ibu yang sudah tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda itu? Iya, benar sekali. Perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, biasanya perubahan wujud benda atau zat ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, anak-anak ibu, tahu tidak setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Nah, perubahan wujud tersebut bisa termasuk pada perubahan wujud padat, gas, dan cair. Perubahan wujud benda atau zat biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut. Ada yang tahu aksi atau tindakan apa yang bisa mengubah wujud benda? Iya, benar sekali. Yaitu seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, anak-anak ibu, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang dapat terjadi. Anak-anak ibu ada yang tahu? Ya, benar. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus anak-anak ibu. Perubahan wujud yang pertama yaitu membeku. Kemudian yang kedua mencair. Yang ketiga mengembun. Yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau deposisi. Nah, dari ke-6 jenis perubahan wujud benda yang sudah kita ketahui, kita akan bahas satu persatu beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik-baik ya anak-anak ibu.
Untuk perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu ada 3 perubahan. Yang pertama yaitu mencair, kemudian yang kedua yaitu menguap, dan yang ketiga yaitu menyublim. Sedangkan untuk perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu ada perubahan wujud membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke anak-anak ibu, selanjutnya akan ibu jelaskan satu persatu dari macam atau jenis perubahan wujud zat atau benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Berikut ini adalah contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air yang didinginkan ke dalam lemari pendingin atau freezer, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Kemudian contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Jika dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, anak-anak ibu, mencair atau melebur ini yaitu perubahan wujud benda atau zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu es batu yang dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruang yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Selanjutnya kita bahas perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Di sini ada anak-anak ibu yang tahu apa sih yang dimaksud dengan menguap? Betul sekali, 100. Nah, anak-anak ibu, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa menguap ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Contohnya salah satunya itu. Ya, contoh pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh lainnya lagi yaitu ketika kita menyemprotkan minyak wangi atau parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan hilang menjadi gas. Oke anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda yang keempat yaitu mengembun. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan mengembun? Iya, betul. Mengembun adalah perubahan dari wujud gas menjadi zat cair. Nah, di dalam peristiwa mengembun ini, gas akan melepaskan energi panasnya atau kalornya. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu contoh dari bentuk perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ya, salah satunya itu. Contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, anak-anak ibu di rumah pasti ya pernah melihat peristiwa tersebut. Jika anak-anak ibu menuangkan air es di dalam kulkas ke dalam gelas, maka akan muncul butiran-butiran air di luar permukaan gelas. Nah, itu dinamakan dengan mengembun. Contoh selanjutnya dari peristiwa mengembun yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Nah, pagi-pagi anak-anak ibu misalkan jalan-jalan nih, melihat ada tumbuhan di atas daunnya ada butiran-butiran air. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari bentuk perubahan wujud.
Oke anak-anak ibu, perubahan wujud benda atau zat yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Nah anak-anak ibu, dalam peristiwa menyublim ini, zat tersebut akan memerlukan energi panas atau kalor untuk berubah menjadi gas. Nah anak-anak ibu, untuk contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam lemari atau kamar mandi lama-kelamaan akan habis karena adanya peristiwa menyublim. Dan contoh lainnya dari peristiwa menyublim yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan membahas jenis atau macam perubahan wujud mengkristal. Nah anak-anak ibu, mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Nah mengkristal ini istilah lainnya yaitu deposisi. Dalam peristiwa mengkristal, zat melepaskan energi panas atau kalor. Nah, anak-anak ibu di sini pernah melihat salju tidak? Tentu pernah ya, walaupun Indonesia sebagai negara tropis, tapi tentunya kita pernah melihat salju di TV-TV atau media lainnya. Nah, uap yang ada di udara kemudian berubah menjadi salju merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal. Contoh lainnya yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis atau macam-macam perubahan wujud benda yang ada, yuk kita cermati bersama-sama bagan segitiga perubahan wujud zat atau benda. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak ibu, peristiwa perubahan dari wujud zat cair menjadi zat padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud dari zat padat ke cair disebut dengan mencair. Selanjutnya, ada peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas, itu disebut dengan menguap. Sebaliknya, perubahan wujud dari gas menjadi zat cair disebut dengan mengembun. Lalu, perubahan wujud dari zat gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan sebaliknya yaitu perubahan wujud zat dari padat menjadi zat gas disebut dengan menyublim. Nah, dari sini bisa anak-anak pahami ya, gampang ya. Oke anak-anak ibu, tadi kita telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami pengertian dari perubahan wujud benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada saat zat menerima kalor atau panas, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya, peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor atau panas, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai dengan pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke anak-anak ibu, tadi kita telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami pengertian dari perubahan wujud benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Gina ucapkan terima kasih bagi anak-anak ibu yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ibu Gina dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.